Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat nomor 111, surat Al-Lahab, artinya nyala api. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sembuh sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang serius, suatu masalah yang berat, suatu persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya ucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Kepada saudara-saudara yang telah berkenan memberikan atensi, koreksi, serta subscribe-nya pada Kereweng Aji Channel ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keselamatan, kesehatan, serta limpahan rezekinya kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Baiklah saudara-saudara, kita mulai kajian kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahab wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron datal lahab wamra'atuhu hamalatal hatab fi jidha hablum mim masyad. Shadaqallahul adzim. Artinya atas nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, dua tangan Abu Lahab akan binasa dan ia sendiri juga akan binasa. Hartanya dan apa yang ia usahakan tidak akan ada gunanya bagi dia. Ia akan terbakar dalam api yang menimbulkan nyala, dan istrinya pembawa fitnah. Di lehernya adalah jerat dari tali yang dipintal,
Maha benar Allah beserta firman-firmannya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan pada ayat yang pertama. Orang yang bertabiat panas dapat disebut Abu Lahab atau bapaknya nyala. Sebagaimana Abul Qair atau bapaknya kebaikan itu berarti orang yang baik. Paman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Uzza, putra kakek beliau Abdul Muthalib, dikenal dengan nama Abu Lahab karena ia menyerupai air muka. Saya ulangi lagi, karena ia mempunyai air muka kemerah-merahan, atau karena ia mempunyai tabiat yang panas. Diriwayatkan bahwa muka kemerah-merahan atau karena ia mempunyai tabiat yang panas, diriwayatkan bahwa oleh karena Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah untuk memperingatkan sanak kerabat beliau, beliau mengumpulkan mereka dan menyampaikan risalah Tuhan yang Maha Kuasa kepada mereka. Atas kejadian itu Abdul Uzza berteriak sekeras-kerasnya, "Semoga engkau binasa. Hanya untuk inikah engkau memanggil kami?" Hadis riwayat Bukhari pasal 65 nomor CX1 atau CXI. Diriwayatkan pula bahwa kemanapun Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, ia mengikuti beliau dan ia berkata kepada orang-orang bahwa Muhammad adalah kerabat dia yang gila. Dua tangan Abu Lahab akan binasa, artinya semua yang dilakukan untuk melawan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan berakhir dengan sia-sia. Lalu ditambahkan bahwa ia sendiri juga akan binasa. Diriwayatkan bahwa ia mati 7 hari setelah ia mendengar berita tentang kekalahan kaum Quraisy pada waktu perang Badar. Penjelasan pada ayat 3. Ia terbakar dalam api di dunia ini pula karena adanya kenyataan bahwa ia hidup dengan perasaan dendam dan iri hati, dan karena kegagalannya dalam menahan gerak lajunya kebenaran. Api inilah yang menimbulkan nyala yang menghanguskan orang-orang lain, termasuk istrinya sendiri. Yang ini diterangkan di dalam ayat berikutnya. Ini mengisyaratkan pula penjelmaan api ini dalam bentuk api yang sungguh-sungguh di akhirat. Penjelasan pada ayat 4.
nyala yang ditimbulkan dari api kehidupan Abu Lahab menjilat kepada istrinya, sehingga istrinya pun ikut mengambil bagian dalam melawan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikut sertanya istri Abu Lahab dalam melawan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu digambarkan di sini sebagai hamalatal hatab, yang biasa diterjemahkan pembawa kayu bakar. Para mufasir mengira bahwa yang diisyaratkan di sini ialah semak-semak berduri yang ia angkut dari hutan dan diserakkan di jalan yang dilalui oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi menurut seorang mufasir lain, kata hamalatal hatab berarti pembawa fitnah, karena istri Abu Lahab biasa menyiarkan berita yang tidak benar terhadap Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari pasal 65 ayat 3. Para ahli kamus juga memberi keterangan serupa itu. Mereka menerangkan bahwa kata hatab berarti kayu bakar dan berarti pula fitnah atau umpatan. Yahmilul hatab artinya ia pergi ke sana sini dengan menyebar fitnah atau umpatan. Qatadah juga memberi penjelasan serupa itu. Beliau menambahkan bahwa istri Abu Lahab biasa menyiarkan berita yang tidak benar mengenai Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada zaman sekarang ini disebut sebagai hoax. Penjelasan pada ayat 5. Diriwayatkan bahwa istri Abu Lahab mati karena tercekik lehernya oleh tali yang biasanya digunakan untuk mengikat semak-semak berduri. Tetapi kata jid diterangkan dalam sebuah kamus dalam arti bagian leher yang biasa digantungkan kalung. Diriwayatkan bahwa istri Abu Lahab adalah wanita kaya yang memiliki kalung berlian. Boleh jadi bahwa yang dimaksud tali yang dipintal ialah kalung berlian itu, karena kalung berlian tidak ada harganya dalam penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti juga tali. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilihat itu bukan perhiasan lahir, melainkan perhiasan batin. Oleh karena istri Abu Lahab itu pembawa fitnah dan umpatan, maka akhlaknya adalah serendah wanita yang memakai jerat atau serabut pohon kurma di lehernya. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah kajian kita pada
kesempatan ini. Semoga ini semua bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini semua juga bermanfaat di dalam rangka meningkatkan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.